terutama malam tahajud, nggak ada yang lihat, dingin-dinginnya. Kalau wudhu lagi zuhur, apalagi kayak kerjanya di luar outdoor panas kan seger kalau ketemu air. Tapi kalau orang malam, ya Allah, bela-belain dia tetap ambil air wudhu. Nggak ada yang lihat, istilahnya kan kalau pengen selon mah udah langsung sholat aja tanpa wudhu. Nggak ada yang negor juga. Tapi karena dia tahu Allah melihatnya, bisa tetap wudhu tuh dia. Dan tetap menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan di saat-saat sulit. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Karena bismillah, terutama yang laki-laki, ketika nanti ya senggang di rumah, ya, tidak sedang safar, bismillah, sempetin untuk datang ke masjid. Yang terakhir, menunggu waktu sholat sampai sholat selanjutnya. Jadi kayak misalkan kita datang maghrib, udah sambil nunggu isya, bisa ikut pengajian, bisa sambil tilawah, bisa sambil baca Quran, apapun itu, sampai waktu sholat. Maka waktu menunggunya itu amat sangat menjadi penggugur dosa yang luar biasa. Dan juga bahkan dianggap sholat di riwayat yang lainnya. Nabi menyebutkan menunggu waktu sholat itu sama seperti pahalanya orang sholat. Jadi dihitung sholat terus menerus. Atau bahkan sholat isya berjamaah tepat waktu di masjid oleh Allah dianggap separuh malam sholat terus menerus. Terus kalau subuhnya berhasil sholat tepat waktu di masjid, maka dianggap sepanjang malam sholat terus menerus. Ini kok namanya di Sahih, di kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, kitab tentang anjuran dan ancaman karya Syekh Al-Munziri, disebutkan keutamaannya memang seperti itu. Tapi yulah bismillah, intinya sebagaimana itu adalah alat ya, tinggal gimana pakainya dan tinggal gimana tujuannya. Kadang tujuan ini kan yang mendrive kita ya. Ketika ya contoh, ada orang hobi banget main bola. Dia rela tuh, dia bayar lapangan, lari-larian, kepleset, jatuh, berkeringat, harus berebutan. Ada orang lain yang nggak hobi main bola, dia berkata, saya dibayar berapa juga nggak mau main bola. Ngapain beli bola sendiri 10 bisa. Ini mau satu bola direbutin puluhan orang, bodoh, gitu katanya. Bapak-bapak yang suka nge-gym misalkan, diledek sama kuli. Bapak mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Udah mah bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi. Mendingan juga saya yang gotong-gotong kardus, peti, saya yang dibayar. Ya, badan sama-sama jadi bau, keringetan soalnya ya. Ya, sudut pandang ya kan? Ya, itu yang ngebedain ya. Nah, ketika kita ngelihat sama dunia maya juga, ya udah bismillah ya. Jadi kalau di sana ini judulnya jebakan dosa dunia maya. Terus nanti ada berkata, "Oh, saya tetap pengen viral terus gimana?" Ya mangga. Cuman paling diingat aja bahwa popularitas itu cuman alat buat ngenalin Allah. Mumpung punya followers. Kalau coba bikin akun baru, nggak ada followers, belum mengikuti dan belum diikuti. Siaran langsung, siapa mau lihat? Orang juga nggak tahu dia siaran langsung. Tapi ketika akhirnya sudah ada banyak pengikut, ya udah silakan. Mumpung ada yang mau nonton, kenalin kepada Tuhannya. Karena sekali lagi, kita kan meninggal nggak ditanya followersnya berapa ya. Ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Nah, itu aja. Ya pintu surga 8 betul. Tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Ya. Bagian orang udah pada pinter tahu. Followers 100.000, yang komen 2, dikira beli nanti. Julid. Ya. Jadi udahlah, orang udah pada tahu ya. Istilah aja. Sama, jadi standar kebaikan tuh satu, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Ya. Karena kalau belum ke sana apa aja rugi gitu ya. Kemarin Jumatan yang kemarin banget, beres Jumatan, saya didatengin bapak-bapak. Dia cerita lah, kok saya udah menikah hampir 11 tahun, nggak ngelakuin dosa besar, sudah beramal, istri saya aktif di taklim, saya begini, disebutin lah semua amal-amal baiknya. Terus dia tanya, kenapa ya doa saya belum dikabul, saya belum punya keturunan, bahkan hidupnya kok saya masih ada masalah. Kenapa kok kira-kira? Saya jawab, ya berarti Allah sayang sama bapak.
Kan definisi nikmat itu bukan hidup yang semua kepengen kita selalu dikabul. Kalau bicara semua selalu dikabul juga Firaun lebih bahagia dari kita kalau mau jujur. Ini kan suka diledekin, ih kamu mah kalah sama Firaun. Firaun gak nurut sama Allah, tapi dia raja, istri soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk pun gak pernah, berkuasa. Kamu udah gak nurut sama Allah, duit minus, mau ngutang malah. Berkuasa enggak, disuruh-suruh melulu. Istri jomblo, ya, boro-boro. Kecuali tiap kali kita ninggalin sholatnya langsung ada transferan 3T itu, tapi kan enggak. Ya. Jangan mau kalah sama Firaun. Ya. Enggak Pak, punten ya Pak. Itu kalau bicara ketakwaan mah lebih takwa Nabi Zakaria, tapi nunggu keturunannya sampai lansia juga, puluhan tahun. Itu kalau mau bicara lebih takwa pun kalau nggak usah ke Nabi deh, anak-anak di Palestina tuh gimana ceritanya? Masih kecil ngapalin Quran kena ledakan. Tapi lebih terjamin surganya daripada kita. Makanya punten, Pak, hidup yang buat itu satu, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Anggaplah Bapak punya anak 8, 10, setiap kali pengen punya anak, hamil istrinya. Dunia sebentar kalau ujung-ujungnya siksa abadi di neraka. Tapi bisa jadi gara-gara sabarnya Bapak ngadepin ini, anak nggak punya, jabatan belum ada, tabungan juga pas, bahkan kadang minus. Tapi gara-gara itu jadi tambah banyak sujudnya, bisa jadi lebih bahagia nanti. Punten ya Pak, kalau suatu saat kita mati, terus berhasil nyampe surga, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur Pak, kita nyampe sana tuh bukan karena pahala kita, tahu Pak. Tapi karena sabarnya kita ngadepin ujian hidup di dunia. Nah, bisa jadi yang kanker ini akan berkata nanti, ya Allah, alhamdulillah saya yang kanker, ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari cuma terkapar sambil zikir. Maka surganya insya Allah lebih terjamin daripada yang sehat, tapi maksiat. Tinggal kita mau ngelihatnya dari sudut pandang apa nih? Kalau bagi kita bahagia dan nikmat itu cuma selalu keinginan terkabul. Masalahnya kata siapa, keinginan kita baik terus. Waktu kecil juga waktu koko sakit gigi gara-gara makan permen, doyan permen, minta permen malah diomelin, ya malah diambil permennya. Apakah nih ibu anaknya sakit gigi minta permen nggak dikasih karena benci atau karena sayang? Sayang kan? Cuman si anak kecil ini nggak ngerti, oh mama pelit gitu, ngambek. Aku mau minggat dari PAUD gitu. Kan masih kecil Bu, masa udah S2. Ya. Tapi ya karena sayang, kitanya aja belum ngerti. Ya. Jadi mau ngelihat dari sudut pandang apa? Ya. Ke media juga sama, coba gara-gara sekarang. Oh bayang kalau kemarin kuliah lagi ya, jurusan hadis ya. Jadi diceritain selalu sama guru-gurunya tuh tentang bagaimana mereka tuh ngumpulin hadis zaman dulu. Contoh ya, ada namanya Imam Baqi Ibn Makhlad. Tinggalnya di mana? Andalus, Spanyol. Sekarang Spanyol ya. Dan waktu itu kalau pengen nyari hadis, jelas belum ada Google, maka harus nyari imamnya yang ngerti hadis. Dan waktu itu puncaknya ilmu hadis lagi di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad tinggalnya di mana? Baghdad, ya, Irak. Peta tahu? Peta, ini bayangin peta ya. Dari Andalus nyampe Baghdad. Berarti kudu lewat mana? Kalau lewat selatan, berarti dia kudu nyebrang dulu ke Afrika Utara lewat lautan. Di Afrika Utara, terus ke arah timur sampai ketemu Arab, itu ada lewatin 5 negara. Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir. Nyampe Mesir baru tembus ke Jazirah Arab. Jazirah Arab sekarang 7 negara. Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Ditembusin terus ke arah jam 2 siang tuh, baru ketemu Persia yang sekarang jadi Iran dan Irak. Ya. Kebayang jauhnya berapa lama? Nggak pakai pesawat ya. Transportasi tercepat di zaman itu cuma kuda.
Tapi silakan coba naik kuda 1 jam ngebut, keteplak nyeri cangkeng, Bu, asli. Ini berapa jauh? Begitu nyampe sana, Imam Ahmadnya lagi nggak boleh ngajar oleh pemimpin di saat itu karena waktu itu lagi menyebar aliran Mu'tazilah, dan ternyata pemimpinnya sepakat dengan aliran tersebut yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat enggak, Al-Quran itu kalamullah, kalimatnya Allah. Ya, maka dicambukin dan dilarang untuk mengajar. Maka pengen ketemu pengajiannya nggak ada, ketemu juga nggak bisa. Ya. Didatengin rumahnya, ketemu setiap pagi. Ternyata Imam Ahmad itu masih boleh untuk ketemu tamu, yaitu ngasih makan orang-orang yang kelaparan. Gimana tuh, saya udah jauh-jauh dari Andalus untuk bisa sampai ngaji, udah jauh-jauh di nyampe Baghdad, kebayang itu perjalanannya kayak gimana. Masa nyampe sini saya nggak bisa dapat hadis dari kamu, wahai Imam? Maka kata Imam Ahmad, ya udah, satu caranya. Saya setiap pagi masih diizinin ngasih makan ke orang miskin. Maka imam yang dari Andalus tadi, Imam Baki tadi, setiap hari nyamar jadi pengemis, datang ke rumahnya Imam Ahmad untuk minta hadis ke beliau. Dan itu dilakuin terus setiap hari nyamar jadi pengemis hanya demi dapat hadis tuh. Kalau misalnya kita sekarang ngaji itu udah bisa dengan cara sambil rebahan di rumah, toh ada Zoom, toh ada YouTube, toh ada yang siaran langsung, boleh sambil rebahan, masih nggak mau nuntut ilmu. Jadi zaman itu kayak begitu. Jadi ajib sebetulnya teknologi ini, alhamdulillah, dunia maya itu bisa jadi jalan luar biasa. Dulu karena nyari hadis tuh kayak begitu, nyari orang aja, begitu nyampe nih, orang udah tahu namanya Imam Ahmad, cuman kan fotonya nggak ada yang punya, gimana nyarinya berarti? Kunya ke orang yang namanya Imam Ahmad ya, ternyata Imam Ahmad misalkan banyak, ya mungkin kalau terkenal Imam Ahmad yang ahli hadis, tapi tetap aja susah. Ketemu nggak sengaja di pasar aja nggak tahu loh itu orangnya, karena nggak pernah lihat fotonya. Kita sekarang mau cari tahu, Dani Pedrosa misalkan, pembalap MotoGP udah pensiun, oh mukanya gini, suatu saat ketemu di pesawat, oh ini saya tahu, lebih mudah insya Allah. Ya. Jadi ya udah, sebetulnya ini bukan berarti sesuatu yang harus, karena judulnya jebakan dosa dunia maya, berarti kita nggak boleh punya medsos, internet sama sekali. Enggak, gimana kita pakainya, weh. Ya. Dulu Nabi juga ketika di perang Khandaq itu kan parit, selokan. Itu kan ternyata idenya orang Persia, dari Salman Al-Farisi, orang Persia. Jadi dulu ada cara seperti itu, diikutin. Oh, namanya metode, ya udah, berarti silakan, masih bisa diikuti. Ya. Nah, ini ada juga nih teknologi, orang pakai medsos. Maka bismillah, boleh digunakan juga untuk kebaikan, tapi tergantung tadi kita pakainya. Dan tadi udah punya pondasinya belum? Selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya sudah, silakan. Ya, saya sudah dapat sinyal untuk masuk sesi selanjutnya, diskusi atau tanya jawab. Atau kalau saya ada salah menyampaikan, tolong dikoreksi, silakan. Atau ya terserah, Ibu maunya tanya jawab atau foto-foto, Ibu. Ya, saya mau ikut aja dah. Ya. Nah. Saya kembalikan kepada Ustadz MC kita ya. Terima kasih Ko Denis atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk pertanyaan yang di lantai 17 berikut dulu ya, masing-masing satu pertanyaan. Dari Ikhwan atau Akhwat, ada yang ingin bertanya? Oke, dari Akhwat ya, boleh. Silakan. Mangga. Kesempatannya juga Ko Denis, ini kok saya mau menanyakan ini terkait keresahan saya dalam bersosial media ini, karena kan temanya tentang sosial media ya. Nah, belakangan ini itu kan ada konten-konten Islami, saya seneng tuh kalau lewat di FYP atau saja. Cuman kadang itu pakai soundnya itu ayat Al-Quran. Nah, ada kalanya saya di tempat yang kayaknya nggak bagus deh, ada ayat Al-Quran, entah saya di toilet, tapi lewat itu. Jadi saya skip, juga mau dilema, masa saya skip ayat Al-Quran nanti artinya salah, tapi posisi itu juga saya nggak bisa.
menurut Koko gimana kalau misalnya konten-konten itu yang pakai ya ya mudah-mudahan nggak lama di toiletnya ya. Tapi makanya begini, itu tuh adab sebetulnya ya. Sama kayak kalau misalkan baca Quran itu harus dalam keadaan punya wudhu dan sampai diwajibkan oleh imam mazhab, karena memang aslinya tuh adab. Ibarat kita ketemu bos aja bisa rapi, masa kita mau komunikasi sama Allah tidak dalam keadaan suci gitu. Tapi ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata mereka sebetulnya itu adab. Cuman masalahnya karena mereka punya kuasa atau punya ilmu untuk berfatwa, kalau misalkan tidak mereka wajibkan, takutnya orang ngegampangin. Makanya akhirnya mereka wajibkan yang kalau pengen baca Quran harus dalam keadaan berwudu. Karena kalau misalkan nggak diwajibkan aja, ya punten deh, berapa banyak ulama yang berpendapat bahwa ternyata khamr itu haram semuanya. Tapi ternyata masih ada nggak yang minum khamr? Masih. Berapa banyak ulama yang berpendapat bahwa korupsi itu tidak boleh semuanya. Tapi masih ada nggak yang korupsi? Ya kan? Makanya akhirnya karena mereka punya otoritas untuk memberikan fatwa, akhirnya mereka wajibkan. Maka ketika akhirnya ayat-ayat suci itu memang tentu ya ada tempat di mana kita harus menjaga adab, nggak boleh kita sengaja baca di situ ya. Seperti kayak misalkan di toilet ya. Maka kalau ternyata istilahnya aduh ya saya ini misal ya sambil nih ya kan, sedangkan belum kelar ini, sedangkan ini konten bagus sekali ini ya, minimal di mute lah ya, karena ya balik lagi ya, ada aslinya mah ya, aslinya. Kecuali kita dengan sengaja, aslinya nggak lagi pengen ke toilet, tapi dengan sengaja malah dibacain di atas jamban, nah itu kan malah kurang ajar. Tapi ini memang, ya pertanyaannya kenapa pas lagi itu sih lihatnya ya. Dan ya mudah-mudahan karena saking berimannya, jadi di jamban juga nggak mau waktu sia-sia untuk nggak lihat konten kebaikan gitu. Nah, itu Masya Allah sekali ya. Jadi akhirnya saya nggak mau sia-sia, dimanapun saya pengen tetap lihat kajian pendek gitu ya. Ya nggak mungkin ya, ya nggak mungkin kalau kayak gitu ya. Kalau ya namanya adab ya, kalau terlanggar hukumnya tidak seberat kayak jelas-jelas sesuatu yang jadi kemaksiatan ya. Maka tapi tinggal ya kalau bisa disempurnakan lebih baik ya. Jadi ya sudahlah. Kalau misalnya pas lagi gitu disesuaikan dulu ya, di mute dulu. Lagi nanti jadi lama loh kalau sambil lihat handphone. Kalau nggak lihat handphone kan jadi pengen buru-buru untuk menyelesaikan urusan di toiletnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, gitu Teteh. Selanjutnya mungkin dari Ikhwan ada yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denis, setiap manusia kan pasti punya dosanya masing-masing. Karena kan kita temanya terjebak dalam dosa ya. Mengenai gimana kalau kita sudah terjebak dengan dosa yang sudah dilakukan rutin hampir tiap hari. Gitu. Oh, istiqomah ya. Jadi rasanya itu pasti sangat candu. Denis pasti sudah paham kayak rasanya kalau kita nggak berjudi sehari, padahal kita 10 tahun berjudi, rasanya kan pasti ada yang kurang dalam hati. Oh iya. Tapi dalam suatu prosesnya manusia bertumbuh dan berkembang, pasti ada rasa untuk gimana caranya kita bisa lepas dari dosa ini, gitu kan? Gimana caranya kita bisa bertobat dan kita bisa hijrah lah, gitu kan? Nah, pasti dalam berhijrah itu kan pasti karena hati kita itu digerakkan oleh Allah. Namun dalam prosesnya kadang iman itu bisa naik bisa turun. Apalagi kalau
biasanya dilakuin, terus sehari ini nggak dilakuin, pasti ada yang rasanya kurang gitu kan ya. Gimana ya caranya kita itu bisa istiqomah gitu, tetap di jalannya Allah, tapi kita nggak deket-deket lagi dengan dosa-dosa yang kita benar-benar pengen meninggalkan lah gitu. Apalagi di era sosial media sekarang, mungkin kita menghindari satu platform gitu, tapi platform lain menyerang kita dengan dosa-dosa yang sama. Nah itu, terus setelah itu apa lagi ya? Apa lagi? Ya itu dulu ya. Satu, nggak tahu sih kok kecanduan judi itu rasanya kayak gimana, karena dulu di sana kan kok yang bikin web ya, jadi ya justru emang dulu ada pepatah Cina kayak begini ya, ini jangan ditiru ya. Jangan kamu makan sama, mohon maaf, berak di piring yang sama. Jadi kalau maksudnya kalau kamu profesinya jadi bandar judi, jangan main judi. Nah itu saya amalkan ya. Jadi saya nggak main tuh cuman kalau memang sama temen aja gitu, nemenin dia. Jadi karena saya tahu orang saya aja dapat kekayaannya gara-gara ngakalin orang untuk jadi kalah main judi, kok masa saya main judi. Jadi nggak tahu kalau tadi disebut, tapi memang kita langsung ke jawaban ya. Makanya mohon maaf, tanya ke orang yang zina, tanya ke orang yang pakai narkoba, dia punya kenikmatan tersendiri, tapi Allah tidak ridho dengan kenikmatannya. Ketaatan juga ada nikmatnya. Kalau kita diam di tengah-tengah, katanya ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Maka dia maksiat iya, ibadah juga iya. Maka punten kalau di tengah-tengah dua-duanya nggak akan nikmat. Maksiatnya nggak akan nikmat karena keinget, aduh, keminum lagi nih ya, minuman yang memabukkan. Ya Allah berapa tetes nih, nggak diterima nih nanti sholatnya. Jadi yang lain mah happy, dia stres. Begitu juga pas dia ngelakuin ketaatan, dia keinget lagi, aduh, pengen kesana lagi, pengen berbuat ini lagi. Jadi gimana tuh biar nikmat? Kanan-kanan sekalian. Memang kita tuh jangan di tengah gitu. Ngalangin soalnya kalau di tengah tuh. Ya, kanan-kanan sekalian. Ya. Jadi kalau akhirnya itu dilakuin dan sudah rutin dan sampai udah benar-benar jadi kebiasaan, ya kudu diputus kenikmatannya, ya. Kalau kita nggak berusaha memutus sendiri, nanti takutnya Allah yang putus. Contoh, berzina melulu, kena penyakit kelamin kah, atau digebugin suaminya lah, atau misalkan judi, ya bangkrut lah, ya utang lah, nipu, ya dipukulin orang lah, atau dipukulin orang lah, atau dipukulin orang lah, atau dipenjara lah. Itu kan sebetulnya pertolongan Allah. Korupsi, ya ada yang ketangkep kalah atau apapun itu. Punten ya, jarang sekali menemukan yang baru pertama kali maksiat langsung dapat hukumannya gitu. Dosa itu kalau terus-menerus dilakukan, pilihannya dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matiin pas lagi maksiat. Ya. Kenapa dibuka aibnya? Allah apa senang gitu mempermalukan hambanya? Enggak, karena kadang Tuhannya kita tuh mulut orang. Allah tahu kita jalan terus, tetangga tahu kita bisa nggak jadi maksiat loh. Mau selingkuh, ketemu tetangga di lobi, bisa nggak jadi itu naik. Padahal surga kita nggak di mulut tetangga. Bapak kok di sini? Istrinya saya tengok di rumah. Ya, oh mau ngasih surprise. Wih, suami keren. Udah pergi. Bisa nggak jadi naik tuh dia WA keselingkuhannya. Namanya diganti kadang agen asuransi, tukang galon, atau paket COD. Ya. Misalkan, ya. Tapi kalau misalkan ya gitu dia, karena Tuhannya di mulut orang, ya pun tanda berapa banyak kasus perselingkuhan berhentinya pas kapan? Ketahuan, coba nggak ketahuan? Ya. Padahal ya Allah tahu ngeliatin gitu, pas orangnya lagi berbuat itu, ya. Nah, ketika udah dilakuin terus-menerus tetap dilakuin, mau nggak mau pilihan yang kedua, Allah matikan pas lagi maksiat. Saya izin nggak sebut nama jelas, nggak sebut. Pokoknya ada pernah di satu daerah yang cerita Agim, dia pejabat daerah, ya, di satu
Izin ya, saya tidak sebut daerahnya biar nggak di-googling, ntar penasaran lagi ya. Oh dia pejabat, dia punya kuasa di situ, dan dia mohon maaf meninggalnya di hotel murah remang-remang pinggir jalan dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis. Laki sama laki. Hina tidak? Hina tidak mati dalam keadaan seperti itu. Hina ya, tapi pertanyaannya diganti. Kira-kira kalau itu dosa baru sekali-kalinya dia lakuin, kira-kira Allah bakal setega itu nggak sih matiin orang dalam keadaan sehina itu? Enggak, serius. Nggak akan setega itu Allah. Begitu dicek bener aja. Orang-orang sekelilingnya udah pada tahu, istrinya tahu, anaknya tahu. Jadi ternyata dia udah lewatin fase pertama. Udah dibuka ke orang, tapi masih digaspol. Makanya mau nggak mau. Allah matikan dia dalam keadaan lagi bermaksiat. Karena bisa jadi gara-gara satu hal itu, 1000 orang berhenti dari kemaksiatan yang sama. Ya. Jadi, gimana tadi untuk memutus kenikmatan kemaksiatan itu? Pilih, memutus sendiri atau Allah yang putus nih. Kita nggak pernah, mohon maaf ya, mungkin kalau narkoba, ada efek kimia lah. Ketika kita putus zat, orang nyebutnya sakau, ya entah badannya ngerasa kesakitan atau gimana. Tapi kan beberapa hal yang lain, contoh judi. Ketika dia berhenti judi, si bandannya nggak ngirim tukang pukul buat nyekek anaknya di rumah. Nggak ada yang maksa dia gitu. Dia selingkuh, ya. Ya paling banter selingkuhannya cuma nyap-nyap gitu. Tapi nggak bisa itu untuk ngilangin semua hartanya atau gimana gitu. Ya tapi dan gara-gara akhirnya dibuka aibnya pun sebetulnya kan gugurin dosa. Akhirnya orang jadi menghujat. Ya. Jadi tinggal pilihannya mau berhenti sendiri atau lo paksa. Kanan-kanan sekalian tadi, jangan di tengah-tengah. Ya. Ya udah bismillah kita tolong terus sama Allah, dan memang itu tarik menarik, semakin kita seneng semakin kita ngelakuin ketaatan dan terus-menerus dilakukan, nanti akan lebih mudah dengan ketaatan yang lain. Semakin kita terbiasa maksiat, nanti juga akan mudah untuk jatuh ke maksiat lainnya. Jadi azab itu nggak melulu dalam bentuk ketimpa meteor, kusta sekujur tubuh, lagi jalan masuk truk molen, itu mah Indosiar. Ya. Tapi ada azab yang lebih perih gitu, yang lebih berat, yaitu adalah Allah biarkan dia terus bermaksiat tanpa ada perasaan bersalah. Oh itu berat. Ya. Dia nggak ngerasa bersalah atau gimana berhentinya? Berarti seolah-olah kayak dia lagi hidup hanya untuk nambah kuota siksaan setelah mati dong. Setelah mati dong. Korupsi kok nggak diazab sama Allah? Ya, kata siapa nggak diazab? Karena tadi azab tuh nggak selalu melulu dalam bentuk kusta sekujur tubuh atau gimana. Tapi ya tadi dibikin dia nggak ngerasa bersalah. Bahkan ada yang bangga dengan kemaksiatannya. Di jam tangan 11,7 miliar misalkan. Ya. Maka berarti buat apa gitu hidup nih? Pasti mati, dosanya bakal dipertanggungjawabkan. Sedangkan satu-satunya cara untuk selamat dari dosa itu tobat. Dan tobat itu nggak mungkin kalau nggak ngerasa salah. Nah ini dia nggak pernah ngerasa salah. Atau sama aja kayak hidup buat nambah dosa doang kan? Berarti sama aja kayak hidup buat nambah kuota siksaan setelah mati kan? Itu azab yang lebih berat. Jadi jangan mengira bahwa tapi saya susah tobatnya gara-gara saya udah maksiat berkali-kali, tetap aja duit lancar, gaji lancar, badan sehat. Itu azab yang lebih berat justru ketika dibikin lancar segala-galanya dan dia nggak pernah ngerasain bersalah sampai nggak ada niat untuk berhenti. Di saat yang lain ada yang sekali maksiat tuh remuk hatinya. Sampai bisa sujud nangis. Ampun ya Allah. Jadi hati yang mati itu azab yang lebih parah daripada nyolong, tangannya dipotong, gugur dosanya. Ngintip, mata bintitan, gugur dosa ngintipnya. Nah ini maksiat tapi nggak ada perasaan, oh ini lebih berat aslinya. Ya. Terus gimana? Satu, aslinya betapa banyak kemaksiatan itu ternyata penyebabnya nggak melulu syahwat, mohon maaf. Ya. Tapi paling banyaknya justru adalah waktu luang, gabut, ya.
Ini puntennya orang yang benar-benar dipadetin kegiatannya sampai benar-benar jangankan maksiat, waktu makan aja nggak ada misalkan. Dia kadang mau maksiatnya di belah mana lagi, ya. Tapi kalau misalkan sendirian di rumah, jomblo, internet kenceng, hujan, mati lampu, wah udah repot itu, ya. Ya. Paksain misalkan main bola gitu. Bantuin tetangga pindahan. Gimana kok nggak ada tetangga mau pindah? Bayarin kontrakannya Pak, pindah Pak, saya bayarin Pak. Enggak lah ini misalnya. Karena capek, nanti pulang capek. Coba badan udah pulang capek. Pulang juga misalkan udah malam. Besok kerja harus habis subuh udah harus berangkat. Kepikiran gitu Mas Ed? Enggak, besok udah kerja lagi bos. Udah tidur aja lah. Paling mandi, sholat, tidur udah selesai. Tapi waktu luang yang banyak itu bahaya. Dan kalau lagi futur, tolong jangan sendirian. Paksain ketemu orang. Bisa jadi ini yang lagi duduk di sini ada yang lagi malas banget ngaji. Tapi dia memaksakan dirinya. Nah ketika akhirnya, aduh lagi pengen banget main game. Atau lagi pengen banget nonton drakor misalkan. Tapi ini lagi pengajian, masa saya nonton sendiri? Akhirnya malu terus gak jadi. Makanya disebutkan malu itu sebagian dari iman kan. Ya paksain ketemu orang, jangan sendirian. Ya. Atau sering-sering wisata rohani lah. Ya, ke kuburan. Serius ini, dulu dia lebih kaya dari saya, sekarang ya kayak gitu. Di dalam tanah, dimakan cacing, anak-anaknya malah pada berantem, hartanya nggak menyelamatkan. Ke rumah sakit atau ketemu orang yang lagi sakit, ya Allah kita seumuran. Saya mah bisa bebas kemana aja, bahkan sampai jadi maksiat. Kamu boro-boro maksiat, tiap hari terkapar sambil nahan sakit. Kalau ketemu yang gitu-gitu, insya Allah masalah kita langsung jadi receh. Dan seenggaknya malu gitu. Ya, malu. Ya. Maka bismillah itu hal yang bisa dilakuin. Dan memang harus ada upaya memaksakan ya. Malas sholat, paksain sholat. Malas ngaji, paksain ngaji. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Ya, bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, atas kendala waktunya sudah melebihi dari jam 1 untuk sesi tanya jawab, kita tutup, kita akhiri. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian hari ini dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kodenis. Kepada Kodenis kami persilakan. Baik, izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Oh itu ada yang nanya di chat juga ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu dibahas di pertemuan selanjutnya. Kalau nggak nanti di WA aja. WA ke MC ya. Bismillah ya. Yuk silakan yang punya hajat disuarakan dalam hatinya. Allah pasti mendengar. Dan doa itu pilihannya cuma 3, 1 dikabul. Kalau belum dikabul gimana kok? Dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi, harusnya ketipu nggak jadi. Kalau masih tetap kena musibah gimana kok? Maka yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu. Ya, tidak ada yang namanya doa tertolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Berkahi tempat kami bekerja ini ya Allah. Berkahi apa yang kami dapat dari bekerja di sini ya Allah. Bekerja di sini ya Allah. Bekerja di sini ya Allah. Ya, yang kami bekerja untuk mereka ya Allah. Pasangan, anak-anak, orang tua,
sehingga Engkau ridho menjadikan mereka hamba-hambamu yang bertakwa. Kami titip ya Allah, tidak mungkin kami 24 jam membersamai orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sedangkan Engkau maha menjaga ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik, guru yang baik, lingkungan yang baik, jauhkan mereka dari orang-orang yang berniat zalim, dan mudahkan kami untuk berbuat taat, dan selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Jadikan hati kami benci dengan kemaksiatan ya Allah, dan jadikan hati kami mencintai dalam ketaatan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa orang-orang tua kami, guru-guru kami. Angkat tinggi derajat mereka, hapuskan dosanya, terima amal solihnya. Izinkan kami jadi pahala jariah bagi mereka. Izinkan dalam hidup di dunia ini kami sempat membahagiakan mereka ya Allah, menjadi jalan terkabulnya hajat-hajat mereka ya Allah. Izinkan kami bisa jadi jalan, senyum mereka terlukis di wajahnya ya Allah. Dan kami titip anak-anak kami ini ya Allah, pertemukan mereka dengan orang baik, orang soleh. Jadikan mereka ahli Quran, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh, solihah, yang hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kami tidak tahu sampai usia berapa kami bisa menemani anak-anak kami ya Allah, tapi Engkau maha menjaga ya Allah. Berikan kelak mereka juga kebaikan dari sisimu, keberkahan dari sisimu, dan izinkan kami tidak hanya bertemu di dunia, tapi kelak kumpulkan kami di dalam surgamu juga ya Allah. Ya Allah, selamatkan juga saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Tunjukkan keadilan-Mu ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana. Kami mohon juga selamatkan negeri ini. Anugerahkan pemimpin dan wakil rakyat yang bertakwa, yang takut kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami masyarakat yang layak Engkau tolong, yang Kau titipi iman dan takwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah ibu yang dirahmati Allah. Kalau titip itu dari tim DT Peduli mau ada program untuk Palestina ya. Kalau berharap semuanya ikut ngebantu, kita nggak bisa kesana juga bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pegang senjata, nggak bisa apa. Maka minimal kita bantu support yang bisa kita mampu ya. Silakan, itu ada program dan juga nomor rekeningnya. Kita mau ngasih sendiri juga nggak punya akses, tapi kalau lembaga besar seperti Darut Tauhid Peduli punya akses untuk bisa menyalurkan ke sana ya. Karena sebelum ini pun Darut Tauhid bahkan punya masjid di Palestina ya. Dan apalagi ini paling titip ada buku yang mau nanti mejanya di depan, atau yang udah ada bukunya katanya bisa foto dan tanda tangan bareng. Tanda tangannya juga nggak harus tanda tangan saya, kalian boleh tanda tangani masing-masing ya, jadi memudahkan urusan saya ya. Silakan ya, silakan, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa didapat dari bukunya juga. Sisanya mohon saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa ngaji bareng lagi ya. Sehat selalu semuanya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, titipan juga kalau ada yang mau umroh bareng dari tim, nanti Januari ada keberangkatan, 7 Januari ada keberangkatan, 7 Januari ada keberangkatan, 7 Januari ada yang ikut. Kok titip bantuin gendong ya, pun ngerepotin ini ya, dari awal aja gitu. Jadi supaya ya maafin ini mah ya. Ya mudah-mudahan bisa ada kebaikan ya. Januari tanggal 7 silakan yang mau tanya-tanya ke tim Koko, sama nanti juga ada tahun depan ada keberangkatan haji bareng, mudah-mudahan juga bisa berangkat bareng juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Denis. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian kajian ya, hari ini. Kita tutup dulu kajiannya. Ini kajian dari habis sholat zuhur sampai jam istirahat kerja beres. Nanti kita lanjut kajian lagi ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atas segala kekurangan selama saya membawakan acara kajian pada hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.